Oh, puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah masuki minggu yang ketiga. Berapa banyak Bapak Saudara yang diberkati Tuhan sepanjang minggu-minggu ini, amin. Bisa lambaikan tangan saudara dan coba kasih salam kiri dan kanan dan bilang saya diberkati Tuhan. Bagaimana dengan Anda, bagaimana dengan saudara? Ya, saudara, 15 tahun yang lalu, ya Januari tanggal 3 kemarin saya pas 15 tahun di Bogor, di gereja ini, dan itu satu anugerah Tuhan yang sangat besar, ya. Jadi waktu saya datang ke Bogor pertama kali, itu belum lama kejadian 11 September yang ada di Amerika Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saya datang Januari, November saya pulang ke kampung karena papa saya ulang tahun. Dan waktu itu rupanya di Indonesia, di Jakarta khususnya, sudah mulai diberlakukan pemeriksaan kalau masuk ke mal-mal gitu Bapak Saudara, ya. Sudah mulai dicegat mobil, di screening dulu dan lain sebagainya. Nah waktu saya pulang dari Tanjung Pinang, saya dijemput sama istri pendeta John Halim, Ciherni, itu kakak rohani saya dulu waktu saya pertama kali datang, mereka orang yang paling dekat dengan saya. Dan waktu itu ada Kopociam, ada Ciherni, ada Ita ada di sini ya 15 tahun yang lalu. Dari bandara saya diajak ke Taman Anggrek. Nah saya duduk di belakang kursi tengah Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saya nggak tahu bahwa ada pemeriksaan seperti itu. Nah apa yang saya lakukan? Begitu mobil masuk ke gerbang dan security mulai melakukan pemeriksaan. Waktu security-nya buka pintu, saya turun dari mobil Bapak Ibu Saudara. Saya pikir ada apa, jadi saya turun dari mobil, terus saya diketawain, wah itu mah mau periksa mobil doang, bukan mau periksa kamunya. Oh ya maaf deh saya salah Bapak Ibu Saudara, ya. Nah hari Senin kemarin, itu kesalahan yang tidak diketahui. Hari Senin kemarin saya juga membuat sebuah kesalahan karena refleks aja Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pergi untuk berenang di Sagara, ya kalau Bapak Ibu Saudara, tolong bayangkan ini kejadiannya lucu banget. Jadi waktu saya, begitu saya masuk, saya beli tiket, soalnya masuk duluan Bapak Ibu Saudara. Nah waktu saya masuk kan ada bapak-bapak yang jaga di pintu, betul nggak? Kan pasti Bapak Ibu kalau masuk Sagara dimintain tiket kecuali lewat tembok, enggak kan? Tapi kalau pintu depan pasti dimintain tiket. Nah waktu giliran saya mau masuk, soalnya udah masuk duluan, saya lihat di pinggir kolam renang tuh ada jemaat. Saking si jemaat senang lihat saya senang ngelihat dia, apa kabar Om? Saudara refleks kan, biasanya kalau ketemu orang mau ngapain coba? Salaman Bapak Saudara. Tapi saya lupa yang di depan saya ini tukang jaga tiket, bukan jemaat. Jadi saya sibuk mau salamin dia sibuk minta tiket sama saya. Akhirnya saya malu hati sendiri, saya ambilnya tangannya saya salamin Bapak Saudara. Itu refleks namanya. Well, untuk kesalahan yang kita nggak tahu dan kalau kita dikasih tahu kita berubah, betul nggak? Sekarang kalau ke mall saya nggak turun lagi dari mobil kalau di screening mobilnya. Ya kan? Tapi untuk kesalahan refleks pun Tuhan ampuni kita loh. Amin. Ini masih tahun baru nih soalnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena refleks aja. Mungkin kita pernah mendadak marah. Mungkin kita pernah mendadak keluarkan kata-kata yang, oh Tuhan mengampuni kita. Tapi kita tidak mau melakukan itu lagi. Amin. Nah ini yang Paulus ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, kita harus memulai sebuah budaya yang baru. Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, dalam bulan ini kita akan membahas banyak tentang life is better together. Saudara siap untuk yang minggu ini? Membership. Tapi saya ingin memulai sedikit dengan review apa yang sudah Pastor Arif sampaikan. Bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, karena perjalanan ini cukup panjang, kita membutuhkan apa yang disebut dengan peta perjalanan. Dan peta perjalanan kehidupan kita tidak lain tidak bukan adalah firman Allah. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam perjanjian lama itu ditunjukkan sebagai perkataan Allah. Ya, Mazmur katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Bapak Saudara. Saya mulai pikir apa beda pelita dengan terang? Kalau disebut dengan terang, terang itu biasanya lebih besar dari pelita, betul nggak? Kalau ada terang kita bisa lihat lebih jauh. Tapi Tuhan nggak cuma kasih lihat ujungnya seperti apa, tapi dia berikan kita pelita. Artinya selangkah demi selangkah dia juga menerangi perjalanan kehidupan kita menuju kepada ujungnya. Minggu lalu kita sudah dengar
bahwa kita dipanggil untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan, bukan kehidupan yang ece-ece atau kehidupan yang celaka dan lain sebagainya. Tapi itu ujungnya, jalan menuju ke sana Tuhan juga memberikan pelita, yaitu firman Tuhan. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan. Ini di perjanjian baru. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus berkata juga di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus sendiri. Jadi perjalanan kehidupan kita harus dituntun oleh kebenaran, oleh Yesus sendiri. Itulah sebabnya kalau kita melewati jalannya Kristus, kalau kita melewati kehendak Allah di dalam kehidupan kita melalui firman yang diajarkan kepada kita, if you pass through the road, you are in Him and He is in you. Kalau kita ikutin jalan Tuhan, disitulah firman yang berkata, aku di dalam kamu dan engkau di dalam aku, minta saja apapun akan kuberikan kepadamu. Itu nyata, saudara. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi pada pagi hari ini kita sudah punya tema sepanjang tahun, tema Stay Young and Be Relevant, dan itu merupakan visi yang akan dicapai sampai akhir tahun nanti. Tetapi menuju ke situ ada peta yang Tuhan tunjukkan pada pagi hari ini, yaitu berkenaan dengan membership atau keanggotaan. Nah, kita mau lihat karena ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ada banyak orang, dengarkan ini, ada banyak orang bilang dia percaya kepada Yesus, tapi dia tidak percaya tentang keanggotaan di dalam tubuh Kristus. Nggak baptis juga nggak apa-apa. Nggak ikutan acara juga nggak apa-apa. Nggak ikutan visi juga nggak apa-apa. Maaf kata nih ya, jajan sana sini juga nggak apa-apa. Saya mau kebaktian di mana? Sama aja, saudara. Saya mau tegaskan pada pagi hari ini bahwa Tuhan punya visi yang sangat khusus untuk setiap gereja. Amin. Amin. Nah, saya mau mulai dengan firman ini. Efesus pasalnya yang pertama, pasal yang keempat, ayatnya yang pertama. Oke, saudara siap ya? Sebab itu aku menasihatkan kamu, kata Paulus kepada orang-orang yang percaya di Efesus. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan, cocok, pantas, sejalan, sesuai dengan panggilan itu sendiri, saudara. Kita harus menjalankan kehidupan seperti panggilan itu. Kalau saudara dipanggil papa sama seorang anak saudara sendiri, ya kehidupannya harus berpadanan dengan panggilan itu, yaitu jadilah papa. Kalau saudara adalah seorang imam di dalam keluarga, berpadananlah dengan kehidupan seorang imam. Imam itu ngapain? Dia pimpin untuk ibadah, dia mimpin dalam doa, dia mimpin dalam memberikan strategi, karena pimpinan itu adalah di dalam keluarga, saudara. Saya suka sedih aja ngelihat ya. Saya suka sedih karena ada beberapa ibu-ibu rumah tangga nggak di sini. Ceritanya nggak di sini, di luar sono ceritanya. Itu bapaknya kalau disuruh berdoa lagi mesbah keluarga, udah deh mama aja, kan mama lebih rajin ke gereja. Udah deh mama aja yang doa berkatnya, udah deh mama aja yang pimpin doa makan. Kenapa? Mama kan lebih ngerti firman Tuhan daripada papa. Alasannya cukup masuk akal. Tapi jangan tinggal terus dalam kondisi seperti itu. Amin bapak-bapak. Amin. Hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Kalau engkau gak cukup fasih dalam doa, lebih fasih dari istri, ya belajarlah dari istri, gak apa-apa kan? Apakah waktu bapak belajar dari istri, statusnya jadi berubah? Istri jadi suami, suami jadi istri? Enggak kan? Posisinya tetap sama. Wow. Ini satu tantangan, masih tahun baru, ya nggak apa-apa. Tahun baru itu asik untuk memulai sesuatu yang baru. Betul? Mari bangun budaya itu. Berpadananlah dengan panggilanmu. Ya, kalau memang kau dipanggil sebagai ayah di dalam rumah, dipanggil sebagai papa yang bertanggung jawab untuk memelihara, merawat, memberi makan.
keluargamu, hiduplah berpadanan dengan itu. Usahakanlah sesuatu. Do something about that. Lakukan sesuatu, saudara. Saya pernah dapat keluhan ibu-ibu bilang gini, aduh bapaknya susah kalau disuruh kerja. Alasannya banyak. Bangun pagi cuma main burung. Gitu. Well, Paulus mengajarkan kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita. Mama-mama, kalau udah waktunya sediakan makan di rumah, sediakanlah. Jangan nanggak dari pagi, siang, sore, dan malam. Nggak tahu waktu. Alasannya pelayanan lagi. Kan saya menangin jiwa juga ada waktunya. Jadi kita tidak menggunakan alasan-alasan yang begitu rohani dan saleh. Ya. Anak-anak hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Kalau engkau anak jangan jadi orang tua. Bukan orang tua yang ngatur anak, sekarang anak yang ngatur orang tua. Gak bisa ke gereja kenapa? Gak bisa bangun pagi. Saudara, itu namanya penistaan. Penistaan ayat Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua paling parah, penistaan panggilan. Karena kita tidak hidup sepadan dengan panggilan kita. Teman-teman pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau disebut pendeta, jangan pakai alasan gak bisa berdoa, gak bisa mimpin, gak bisa khotbah. Saya suka dengan pengajaran yang Pastor Konghi pernah sampaikan dan saya dengar itu. Kalau enggak suka sama jiwa-jiwa, jangan jadi pendeta. Berarti kita cuma predikat saja. I love you all. Karena ini nampar saya duluan. Hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Hiduplah berpadanan dengan panggilan itu, saudara. Nah, ini adalah sebuah manusia baru yang kita harus hidupkan. Pagi hari ini secara rinci kita mau lihat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25. Apa sih panggilan kita sebagai komunal gitu ya, sebagai kelompok yang besar? Panggilan apa yang kita harus hidupi selain sebutan-sebutan tadi itu? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, kalau saudara selidiki kata sesama anggota itu dalam bahasa Yunani aslinya dalam kamus Strong di nomor G3196 itu muncul 34 kali dalam Alkitab, ada di 24 ayat. Itu punya formasi atau latar belakang dengan kata melos. Jadi kita dipanggil sebagai melos. Melos itu berbicara tentang anggota, sesama anggota dalam konteks tubuh. Ya, dalam konteks tubuh, Roma 12 ayat yang kelima berkata demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi enggak ada bos di dalam gereja. Karena dia anggota, saya juga anggota. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, Bapak. Itu yang disebut dengan membership yang ada di luar jemaat saudara. By the way, kalau saudara punya teman atau saudara yang ibadah tadi pagi, tolong pulang ambilin warta jemaat karena tadi pagi warta jemaat tidak tersedia. Karena warta jemaat kita jalan-jalan dulu ke Jakarta, ke Jakarta maksudnya. Jadi anggota satu dengan yang lain, saya anggota, Pastor Arif juga anggota, saudara-saudara juga semua anggota, walaupun ada strukturnya, yes itu betul sekali. Tapi kita adalah satu, saudara. Nah, penekanan yang kita harus pelajari pada pagi hari ini bahwa ada orang-orang, saya nggak bilang banyak atau sedikit, tapi ada orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, hidup seolah-olah tidak membutuhkan sesama tubuh Kristus yang lain. Hidup seolah-olah kita tidak ada keterkaitan, tidak mau tahu orang lain itu seperti apa, saudara. Tidak melihat orang yang duduk di sebelah kiri dan kanannya itu sebagai satu bagian dari satu kesatuan tubuh Kristus. Apa yang dimaksud dengan melos? Kalau saudara perhatikan ini yang dimaksud dengan melos. Gambar ini akan menjelaskan kepada kita.
bahwa di dalam satu tubuh itu ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut, dada, perut, paha, lutut, jari kaki. Ada kaki aja terdiri dari banyak. Ada tumit, ada betis, ada lutut, ada jari kaki dan lain sebagainya, saudara. Tahan dulu gambarnya. Dan firman Allah mengajarkan ketika kita menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus, you are melos. Kamu adalah bagian. Dan di bagian mungkin engkau adalah mata yang suka memandang, yang Yesus suka pakai untuk lihat situasi dan keadaan. Dan itu menggoncangkan hatimu, membuat engkau menggerakkan orang lain untuk melakukan. Mungkin bukan engkau yang melakukan. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita hanya Tuhan pakai sebagai mata karena mungkin kita tidak punya kemampuan untuk melakukan. Tapi ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dia punya tangan untuk mengerjakan. Tangan ini aja terdiri dari banyak. Coba lihat jari tangan saudara. Maaf kalau ada yang 4, nggak apa-apa. You are also precious. Anda juga berharga. Tangan ini aja ada 5 jarinya Bapak Saudara. Yang fungsinya itu beda-beda. Waktu saya bilang, wah Pastor Yanti keren hari ini. Saya pakai ini kan Bapak Saudara. Nggak mungkin saya pakai ini. Keren loh nggak? Nggak, apalagi pakai ini. Nggak mungkin Bapak Saudara ya. Pasti pakai ini. Fungsinya memang ini Bapak Saudara. Kalau saya tunjuk dalam doa saya tuh saya suka dalam nama Yesus roh jahat engkau tidak berkuasa. Saya pakai ini. Oke? Kalau lubang hidung saudara gatal pakai apa? Tadi pagi kata Pastor Agung pakai jempol. Ya itu berlaku untuk hidung dia aja kali ya. Hidung saudara-saudara pasti halus pakai ini kan, betul kan? Nggak mungkin kita pakai jempol. Jarang sih, mungkin ada. Ya tapi normal itu mungkin maaf kata sedikit abnormal gitu. Karena ukuran hidung kan biasanya lebih kecil. Well, tapi itu nggak dosa sih. Nah, jadi penekanan melos itu bahwa kita merupakan bagian dari orang lain yang juga merupakan bagian dari yang lebih besar. Ini yang membedakan keanggotaan di dalam tubuh Kristus, khususnya di dalam sebuah gereja lokal, dengan keanggotaan di klub sepak bola, ya, apalagi klub arisan. Beda, saudara. Kenapa? Karena itu belum tentu melos. Itu tidak mempunyai satu keterikatan yang begitu kuat dan dalam. Yang membuat satu bergantung dengan yang lain. Yang membuat satu sulit berfungsi kalau yang lain gak ada. Mata tidak berdiri sendiri. Tapi dia bagian daripada yang lain. Saya ingin kita baca bersama 1 Korintus. Pasalnya yang ke-12. Ayat 14 sampai 21 ya. Firman Allah katakan begini. Saudara catat ayatnya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Enggak dong. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Enggak. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh, yaitu Kristus. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku gak butuh engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Paulus menulis banyak banget konsep ini. Tetapi ini menarik, ya. Dia katakan tadi bukan, jadi telinga, andai kata telinga karena aku bukan mata, ya, maka aku bukan bagian dari tubuh. Ini maksudnya begini Bapak Saudara. Ada bagian di dalam tubuh Kristus yang berfungsi atau bermanifestasi dengan karunia rohaninya dengan pelayanan yang sangat spesifik. Misalnya, kalau Bapak Ibu Saudara ingat ghost hunter di gereja ini siapa? Bang Joy. Usir-usir setan misalnya dia. Enggak, kita semua juga bisa usir setan Bapak Saudara ya. Saya ambil contoh. Misalnya Bang Joy. Ya, kita
Lihat Bang Joy, waduh, dia bisa usir setan, saya nggak bisa. Berarti saya bukan bagian dari gereja ini. Bukan itu maksudnya. Kalau kita tidak bisa berkontribusi seperti orang lain berkontribusi di dalam sebuah gereja lokal, bukan berarti kita bukan bagiannya. Amin Bapak Saudara. Jadi kita nggak perlu lihat, kok dia bisa ini ya, saya enggak, ya udah deh saya tarik diri, saya mundur. Seringkali itu yang terjadi. Walaupun orangnya ada di sini, tapi dia secara mental itu ada di belakang, dia step back. Itu natural yang terjadi. Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Saudara, seberapapun karunia yang ada, sebanyak apapun atau sedikit apapun kita bisa berkontribusi, you are welcome to do that. Amin Bapak Saudara. Tuhan menyambut kita. Sehingga tidak ada bagian yang nanti saya akan ceritakan kepada saudara. Itu panggilan kita, hidup sebagai sesama anggota. Saya suka dengan Roma 12 ya. Ayat 5 tadi dia katakan demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Anggota seorang terhadap yang lain Bapak Saudara, itu luar biasa. Nggak ada konsep tubuh yang hebat seperti ada di dalam Alkitab untuk menyatukan tubuh Kristus. Saudara tahu doa Yesus yang dicatat dalam Yohanes yang tadi saudara nyanyikan itu ada dalam Yohanes pasal yang ke-17. Hari-hari ketika Yesus di dalam tekanan, hari-hari di mana sebentar lagi dia akan diserahkan dan ditangkap, hari-hari di mana sebentar lagi dia akan dicambuk dan melewati begitu banyak kesulitan sebagai seorang manusia. Dia menaikkan doa kepada Yesus, kepada Bapa di dalam surga. Yesus menaikkan doa kepada Bapa. Dan saya tahu, saya percaya doa yang dinaikkan pada detik-detik kematian itu adalah doa yang sangat urgent sekali. Doa yang sangat dibutuhkan untuk situasi tertentu. Doa yang betul-betul diharapkan itu bisa terjadi. Dan Yesus berdoa supaya setiap orang yang percaya kepada dia, baik murid-murid yang ada pada waktu itu maupun orang-orang yang dimenangkan oleh murid-murid itu nanti, termasuk kita pada zaman ini akan hidup di dalam satu kesatuan yang disebut dengan melos. Sesama anggota. Itu luar biasa Bapak Saudara. Jadi ingat baik-baik, waktu saudara hidup satu dengan yang lain di gereja ini. Kalau satu gereja, kalau jemaahnya besar, mungkin kita nggak bisa deh ya menjangkau ribuan orang. Tapi saudara punya life group. Kenapa ada life group? Karena itu salah satunya. Supaya kita bisa menjangkau satu dengan yang lain. Supaya kita bisa praktek sebagai melos di dalam tubuh Kristus. Karena ini firman Allah. Waktu kita hidupi itu, saudara dan saya sedang menggenapi doa Yesus. Dan sebelum Yesus minta supaya murid-muridnya bersatu, dia bilang, Bapa, biarlah sukacitaku menjadi penuh. Jadi kalau saudara bertanya, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan supaya sukacitamu penuh? Atau Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan? Doa Yesus adalah supaya kita hidup sebagai tubuh Kristus, melos. Itu doa Tuhan. Nah, ada beberapa kebenaran tentang melos. Kita mundur segi kitabnya di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Ya. Roma pasal 12. Ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini ayat kelihatan sederhana bagi saudara. Nah, saudara perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk hidup sendirian. Dari sejak awal Adam Tuhan ciptakan, Tuhan kasih Hawa, Tuhan kasih Kain, Tuhan kasih Habel, Tuhan kasih Set, dan seterusnya ada di dalam satu persekutuan, ada di dalam satu komunitas, ada di dalam satu kelompok bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan panggil. Nah, waktu kita
baptis dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka firman Allah mengatakan kita dilahirkan kembali. Semua kita tidak ada yang tiba-tiba kayak Mr. Bean jatuh dari langit. Pasti kita secara jasmani lahir dari sebuah keluarga. Karena keluarga atau komunitas itu adalah rancangan Allah, rencana Tuhan. Demikian juga waktu kita mengalami pembaharuan di dalam roh kita dengan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yesus katakan kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun yang akan bisa masuk dalam kerajaan surga kalau dia tidak mengalami kelahiran baru. Kenapa perlu kelahiran baru? Kenapa perlu keputusan? Karena ketika kita memutuskan untuk ikut Yesus, maka di situ kita lahir di dalam sebuah komunitas kerajaan Allah, yaitu tubuh Kristus, saudara. Again, komunitas yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan mau, saudara, bahwa sesungguhnya kalau saudara perhatikan dan sadari dan dalami dan pikirkan kunyah kebenaran ini, kita tidak mungkin stay young and relevant. Kita nggak mungkin bisa fresh terus buah yang kita hasilkan kalau kita hidup sendirian. Kalau saudara ada di dalam komunitas, ya, kasih itu akan baru setiap hari. Hari ini saya sudah mengampuni Pastor Ferdi gitu ya. Besok ketemu lagi nggak di kantor? Ketemu lagi. Perlu mengasihi lagi? Perlu. Karena Tuhan berkata, Yesus berkata, engkau menghasilkan buah dan hendaklah buahmu itu tetap. That's why we need community. Itu sebabnya kenapa kita perlu ada di dalam komunitas tubuh Kristus bersama dengan anggota yang lain. Karena buah yang kita hasilkan, Tuhan mau itu buah yang tetap. Ada banyak orang yang gak ngerti, dia pikir, kemarin saya udah ngampuni dia, hari ini udah belum. Dan itu akan diuji ketika kita ada di dalam persekutuan orang-orang percaya bersama satu dengan yang lain. Sekali lagi kalau dalam gereja mungkin terlalu besar, tapi puji Tuhan kita punya life group. Setiap hari kita ditantang, setiap minggu waktu pertemuan kita ditantang, lihat wajahnya yang aduh ngeselin, wajahnya bikin sebelin dan lain sebagainya. Setiap saat buah itu harus keluar. That is fresh. Dan itu segar. Dan Tuhan mau sampai dia datang kita menghasilkan buah. Amin. Bukan cuma kemarin ngampunin dia, hari ini juga, besok juga, dan seterusnya. Kenapa Tuhan gak pernah rancang kita hidup sendiri? Karena dia mau buahnya itu setiap hari keluar dari dalam kehidupan kita. Karena itulah Kristus, itulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma 12 ayat 4 yang tadi dikatakan, apa kebenaran tentang melos Bapak Saudara? Kebenaran yang pertama, bahwa semua anggota ada fungsinya. Sekian ribu orang yang beribadah. Setiap hari Minggu di gereja kita hampir 3.000 orang yang beribadah. Dari umum 1 sampai umum 4 lansia. Ya, Life Kids, Bapak Saudara. Setiap orang Tuhan sudah taruh fungsi di dalamnya Bapak Saudara. Tuhan sudah taruh fungsi, jadi berhentilah berkata bahwa saya gak bisa ngapa-ngapain. Enaknya dia mah bisa nyanyi, saya mah enggak. Engkau bisa yang lain kalau gak nyanyi. Enaknya dia bisa mimpin pujian, saya ya nangis aja fales. Nangis loh, fales. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kebohongan iblis yang paling besar membuat kita tidak berfungsi di dalam tubuh Kristus. Karena Tuhan udah menaruh fungsi. Semua mempunyai tugas. Tidak semuanya sama, kadang-kadang mirip. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan menciptakan kita unik. Sama-sama pengkhotbah, khotbahnya bisa beda walaupun temanya sama. Sama-sama asyik tapi senyumnya bisa beda. Satu mencong kiri, satu mencong kanan. Misalnya, enggak sih semuanya senyumnya lurus gitu Bapak Saudara ya. Kelihatannya bisa sama tapi percayalah saudara berbeda. Jangan pernah berpikir, saya cuma bisa memberi sedikit apa yang saya bisa berikan. Saya harus katakan kepada sidang jemaat, kita enggak perlu malu dengan sedikit yang kita bisa kontribusikan. Tapi fungsi kita jelas, kelihatan. Yang bisa beri banyak, berilah banyak. Yang enggak bisa beri banyak, belilah. Yang penting saudara memberi. Saya enggak bicara tentang uang dalam hal ini tentunya. Itu cuma sebagian kecil dari memberi. Tapi di hidup kita, karunia yang ada di dalam diri kita. Kemampuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Semua punya fungsi. Jadi tidak ada yang nganggur di dalam gereja. Saudara. Amin. Coba tanya orang sebelahmu, engkau nganggur gak di gereja? Kebenaran yang kedua tentang membership atau melos, ini yang menarik Bapak Saudara. Kunci
kehidupan sebagai melos atau anggota, ada kata yang menarik dari Roma pasalnya yang ke-12. Itu kata saling. Ya. Hendaklah kamu, apa Bapak Saudara, mari baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihinya sebagai saudara loh. Sebagai saudara. Saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah ini menarik, kata saling ini menarik Bapak Saudara. Saya merenungkan apa yang dimaksud dengan saling. Saling itu berarti sama-sama penting. Saling itu berarti sama-sama berharga. Saling itu berarti sama-sama dipercaya. Saling itu berarti nggak nunggu orang lain. Saya tunggu deh dia senyum sama saya baru saya senyum sama dia. Saya tunggu deh dia memberi dulu sama saya baru saya beri sama dia. Saya tunggu deh kalau dia ketemu saya senyum baru saya senyum. Enggak Bapak Saudara ya. Kalau saling itu nggak nunggu orang lain dan tidak menuntut orang lain. Dia hanya melakukan bagian dia. That is the point Bapak Saudara. Dan ini yang kita mau bangun di gereja kita. Life is better together. Salinglah memberi salam. Salinglah memberi senyum. Salinglah melayani satu dengan yang lain. Bukannya cepet-cepetan. Saudara ada di WC, yang penting gua duluan, yang penting gua duluan. Saudara lagi antri makan, yang penting gua dapat, orang lain mah enggak. Enggak apa-apa, orang lain mah enggak dapat, enggak apa-apa, jangan saya enggak dapat. Kasihan saya atuh. Itu mah bukan kehidupan melos. That's true. Bukan itu yang maksud Yesus dengan tubuh Kristus. Amin. Saling. Saling. Yang pertama, saling mengasihi dengan kasih persaudaraan. Jangan salah tangkap dan terjadi penistaan ayat lagi. Ya. Pulang ke rumah, Pastor Yohana bilang saling mengasihi. Sama istri tetangga, kita mesti saling mengasihi. Itu penistaan ayat katanya. Bukan itu, ingat. Saling mengasihi dengan kasih apa? Persaudaraan. Bukan dengan kasih eros. Kasih antara saudara. Gimana sih saudara teh? Kalau saudara itu kan kita saling menanggung, betul apa enggak? Adik saya pernah ngomong sama saya gini, Ceh, udah deh aku mah udah gagal Ceh. Aku tuh udah begini, udah begitu Ceh. Aku mah udah gak dianggap deh Ceh di rumah saking nakalnya aku gini-gini. Saya cuma bilang gini, kamu jelek-jelek kamu adik saya loh. Kamu jelek-jelek ada darahku di dalam kamu, kita satu darah. Itu kasih persaudaraan, jangan diplesetin. Saling mengasihi ya kan. Di gereja beda jenis, udah tahu satu istri orang, satu laki orang. Kita mesti saling mengasihi, kalau kasih persaudaraan boleh. Tapi kalau kasih eros haram. Kasih persaudaraan itu jelas. Aduh, saya berdoa Tuhan tolong supaya kami ngerti firman-Mu ini. Sebagai satu tubuh. Sekali lagi saudara, mungkin saudara gak bisa saling mengasihi sekian begitu banyak orang. Ya, saudara mungkin juga gak bisa senyum sama sekian banyak orang ya. Sampai di gereja, aduh kering gigi gue gitu ya. Ya mungkin gak bisa, tapi paling tidak kita punya life group. Paling tidak saudara ketemu segelintir orang di lift. Paling tidak saudara ketemu segelintir orang. Ya, jangan sampai nanti gini lah, herannya Pastor Yohana gak pernah salaman sama saya gitu. Saudara kalau saya salaman dari masuk semua saya salamin. Ibadah selesai saya gak jadi khotbah di sini. Itu udah pasti. Tapi sejauh kita bisa lakukan, ayo kita, siapa yang ada dekat-dekat lagi, ayolah. Cobalah tunjukkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu, dia mendahulukan orang lain. Saling itu, saling mengasihi dengan kasih persaudaraan, dan saling mendahului bukan ngambil makan, memberi. Mendahului, coba baca lagi ayatnya, hati-hati ya, hati-hati. Ini soalnya bisa terjadi penistaan ayat. Ya kan? Dia katakan di dalam ayat tadi apa Bapak Ibu Saudara? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling apa? Mendahului dalam apa? Dalam memberi. Itu saling mendahului, bukan dalam mengambil. Itu sangat bertolak belakang. Kata Pastor Yohana kita mesti mendahului. Itu makanan tuh ntar habis loh. Cepat-cepat ambil. Bukan itu mah ngambil. Dalam memberi, orang lain gak ngasih, gak apa-apa saya kasih.
Karena saya digerakin Tuhan untuk memberi. Orang lain gak ngasih persembahan, gak apa-apa. Saya ngasih persembahan. Karena itu memang firman Allah. Orang lain gak bayar seat of faith-nya, itu urusan orang lain. Yang penting saya. Saudara ngerti maksudnya? Jangan terjadi penistaan ayat. Pinter saudara sekarang. Banyak nonton TV, banyak dengar kitab ini teh. Jangan terjadi, hari ini ada 2. Jangan terjadi penistaan panggilan, jangan terjadi penistaan ayat. Saling mengasihi dengan kasih perdarsa itu. I love it, kata saling itu kita mesti renungkan. Pulang dari sini saudara mesti dalamin lagi. Kata saling itu apa sih maksudnya? Dalamin Bapak Saudara. Ini begitu dalam dan luar biasa saudara. Kebenaran yang ketiga tentang keanggotaan atau melos. Anggota tubuh itu harus diperlengkapi, harus dilatih. Tangan ini mesti dilatih untuk kerja supaya dia kuat untuk bekerja. Amin. Hati itu mesti dilatih untuk dengar suara Tuhan. Supaya lebih tajam. Ada orang-orang bilang, saya gak pernah tuh seumur-umur hidup saya dengar suara Tuhan. Emang Tuhan gak selalu datang dengan tender. Gluduk gitu, hahaha. Gak selalu begitu, tapi dia bicara dalam hati. Dia bicara dalam hati nurani, itu perlu dilatih saudara. Tangan kita perlu dilatih untuk terus melayani, melakukan. Jari-jari kita ini mesti terus akan dilatih Bapak Saudara. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dari kitab Efesus mengatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang dipanggil untuk menjadi bagian dalam satu tubuh Kristus. Orang-orang yang dipanggil untuk menjadi melos. Ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tadi pagi Pastor Yenti dalam doa tutupnya berkata begini. Untuk menjadi tubuh Kristus, menjadi bagian dalam tubuh Kristus, saudara hanya perlu percaya kepada Yesus. Ya, tapi untuk menjadi bagian di dalam keanggotaan sebuah gereja, saudara perlu kartu anggota. Coba tanya sebelahnya, udah punya belum kartu anggota? Iya, tolong dilihat lagi kartu anggotanya, kartu anggota apa kartu absen? Saya mau jelaskan sedikit sama saudara, apa bedanya kartu absen sama kartu anggota? Gereja dalam hal ini dipercayakan oleh Tuhan untuk memperlengkapi jemaat, ya, tidak bisa melakukan apa-apa kepada jemaat yang tidak menaruh komitmen saya mau jadi anggota. Kenapa? Karena kita menjaga hubungan baik dengan tubuh Kristus yang lainnya. Amin. Karena gereja lain kan juga saudara kita, betul apa enggak? Gereja lain bukan saingan kita, itu yang Pastor Arif selalu katakan. Mereka bukan saingan kita, apalagi musuh kita, bukan. Mereka saudara kita. Jadi makanya kenapa ketika orang datang memilih untuk menjadi bagian di dalam anggota di gereja ini, kita perlu tanya kenapa mau pindah. Jangan-jangan saudara terluka, saudara perlu ngomong baik-baik sama gembala sidang bahwa saudara mau ada di tempat ini. That's why, karena kita menjaga hubungan baik, kita menghormati tubuh Kristus yang ada di tempat yang lain. Kita menjaga hubungan saudara. Tapi kalau saudara sudah lama beribadah di tempat ini, saudara nggak mau taruh komitmen di sini, gereja nggak bisa apa-apain saudara. Jadi jangan marah. Kok saya nggak pernah tuh disuruh jadi asyur? Saya nggak pernah tuh, suara saya kan bagus, 9 oktav. Ada nggak ya 9 oktav? Nggak ada ya? Nah, ya. Keyboard kali ya ada ya, nggak ada juga. Kok saya nggak pernah disuruh nyanyi? Emang Pastor Yohana nggak ngerti kalau saya nyanyi tuh surga menari-nari katanya gitu. Saya pikir yang menari itu ikan menari yang ada di Deluit tuh. Masa gak ngerti, saya pinter loh, saya bisa begini. No, we can do nothing kalau kamu gak menjadi anggota di gereja ini. Karena kita menghormati gereja yang ada di sana. That is the value. Kita menghargai sesama tubuh Kristus di kota ini. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau saudara merasa saya bertumbuh di tempat ini, saya mau dibangun, saya mau diberdayakan, saya mau diajar, mari bergabung bersama-sama. Nah, kita perlu diperlengkapi sebagai melos. Bagian dari tubuh Kristus yang lain saudara. Lewat apa kita diperlengkapi? Yang pertama lewat proses kehidupan. Ketika kita menemukan sesama jemaat dalam live ataupun tidak live yang tidak sempurna. Sebenarnya kita sedang disempurnakan. Kunyah dulu sedikit. Waktu saya berhadapan dengan orang yang duduk di sebelah saya, herannya nih orangnya bau badan banget sih. Mengganggu tahu kalau mau ibadah bawa badan, betul saya ngerti.
Sorry tanpa menyinggung siapapun di tempat ini. This is real. Tapi saya mau katakan saudara, kesabaranmu lagi diuji. Dan kasihmu lagi diuji. Apakah kita bisa menerima orang yang tidak seperti kita? Perlu dikasih tahu? Boleh dikasih tahu. Kalau orang yang ngotot gak mau, itu pilihan dia. Saudara tetap mengasihi? Yes. Jadi seringkali Tuhan memakai konflik yang ada bahkan di dalam tubuh Kristus. Sebenarnya kita mulai, saya bilang sama beberapa saudara yang mau bergabung menjadi anggota gereja sidang jemaat Allah Bethlehem. Ya waktu saudara belum bergabung masih jauh cuma datang ibadah hari Minggu. Semuanya seems like angel. Semuanya so heavenly. Semuanya begitu sorgawi. Aduh musiknya kelas berat ini bagus banget luar biasa. Kita beri tepuk tangan luar biasa ya. Penyanyi, aduh pemimpin pujiannya keren-keren bagi saudara ya. Muda-muda betul-betul stay young tuh. Gembala sidangnya rambutnya begini gitu ya. Jadi saudara semuanya kelihatan heavenly, sorgawi benar. Itu kalau dari jauh. Tapi waktu Bapak Ibu masuk ke dalam, jadi anggota, ikut follow me, ikut katekisasi, baptis air, ikut follow me, ikut MT Pro, saya mau menjadi bagian di parkiran, saya mau menjadi bagian di kamera, saya mau menjadi bagian dalam, mau jadi apa? Saudara akan mulai menemukan ketidaksempurnaan itu. Saya masuk di dalam, oh gitu, dulu kok bagus banget nih saya ngelihatnya ya, kenapa jadi begini ya? Ada banyak konflik of interest, ada banyak perbedaan-perbedaan. Dan saya mau katakan kehidupan sebagai melos, ketidaksempurnaan itulah yang menyempurnakan saya. Kalau kita bisa punya sikap hati seperti itu saudara, setiap hari kita akan disempurnakan dari satu level kepada level yang lebih tinggi. Ketidaksempurnaan orang lain, bagian yang lain dari tubuh Kristus, itulah menyempurnakan kita. Kalau saudara berani bilang orang telat, berarti saudara gak telat, betul gak? Berarti yang telat itu kelemahan dia, kekuatan kita? Yes. Jadilah contoh bagi dia. Dan itu menguji kesabaran kita. Kalau saudara gak berani, saudara misalnya ada orang yang suka ngomongin orang lain, terus saudara begini, jangan ngomongin orang lain. Berarti kan saudara sempurna gak ngomongin orang lain. Bagian itu khususnya maksud saya, gak sempurna semuanya. Tapi bagian ngomongin orang lain, kita sempurna, dia enggak. Justru dialah yang akan menyempurnakan kasih kita terhadap apa yang tidak sempurna, saudara. Nah saudaraku, ada satu keunikan di dalam tubuh Kristus. Yang kita tahu Tuhan memakai setiap keadaan untuk menyempurnakan kehidupan kita. Untuk melatih kita, untuk lebih mengasihi, lebih sabar lagi, lebih bisa menerima orang lain, lebih bisa mengampuni, lebih bisa melihat bahwa orang lain punya kebaikan walaupun dia juga punya kekurangan. Lebih bisa melihat saya punya kebaikan tapi saya juga punya kekurangan. Kalau kita hidup dalam pengakuan seperti itu, wow, heavenly. Sorga turun di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Lewat proses kehidupan. Ketika kita menemukan ketidaksempurnaan, disitulah kita disempurnakan kalau kita respon dengan benar. Kalau kita berkata Tuhan, terima kasih karena hari ini saya diuji untuk bertahan. Saudara saya pernah memang, kalau bau ketek itu gak enak benar Bapak Saudara ya. Saya pernah dulu sama Om Sugi, sama Pastor Yenti ya, kami pergi kuliah di Jakarta Bapak Saudara. Begitu naik ke kereta, senang banget dapat kursi. Saudara tahu apa yang terjadi waktu kami dapat kursi kan ada yang gantung di depan kita tuh. Nah itu tuh luar biasa saudara. Saya ngerti. Jadi kalau ada jemaat yang komplain, ini nih bau badan, sabarlah. Ya, tinggal kasih tahu karena kan melos. Kasih tahu, sorry ya kayaknya kamu boleh pakai apa tuh namanya? MBK. Apalah itu namanya kira-kira seperti itu ya. Itu namanya melos. Tapi kalau jangan deket-deket dia, tambah jauh. Orang ngerasa loh kita ngejauhin dia. Itu bukan melos. Lewat pemuridan kita diperlengkapi. Lewat pelatihan di gereja. Di gereja ini banyak sekali pelatihan. Tempat latihannya juga banyak. Ada di live, ada di ibadah raya, ada di komunitas-komunitas kecil yang lain, yang spesifik saudara. Ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh bidang pendidikan untuk melatih kita. Jalur pendidikan itu ada saudara. Tapi yang pasti kita dilatih untuk menjadi tentara dalam kelompok-kelompok kecil. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini sebagai penutup pada siang hari ini.
Paulus menuliskan, kita mundur sedikit di ayat yang ke-17. Dari Efesus pasalnya yang keempat tadi, Paulus bilang begini. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan. Kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Waktu orang gak kenal Tuhan, dia gak tahu hubungan dengan Tuhan. Waktu dia gak tahu hubungan dengan Tuhan, dia gak tahu berhubungan dengan orang. Itu udah jelas, saudara. Tapi Paulus bilang, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Mari kita mau lembutkan hati di tahun 2017 ini, amin, saudara. Awal tahun kita sudah ditantang, mau tertanam di dalam firman Allah atau tidak. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah mengenal Kristus. Hari ini Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada kita lewat jalannya, bahwa kita dipanggil untuk menjadi bagian dari orang lain. Orang yang ada di sebelah kita di dalam gereja ini bukan musuh kita, bukan saingan kita, tapi dia adalah bagian di dalam diri kita. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu yang lama dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi bagian dari orang lain. Jauhkan, karena manusia lama kita itu adalah self-centered. Semuanya berpusat kepada diri. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, pagi hari ini peta jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau kita mau stay young and relevan, maka kita harus ada di dalam bagian tubuh Kristus, yaitu komunitas kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan dan Dia menolong kita. Roh Kudus itu satu. Bapa, Kristus, dan Roh Kudus itu adalah satu. Doa Yesus supaya kita ada dalam satu tubuh pada pagi hari ini. Orang yang di sebelah kiri dan kananmu adalah saudaramu. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Mari buang ketidakpedulian kita, rasa ketidakpedulian kita, rasa cuek kita satu terhadap yang lain. Kalau kita ada di dalam komunitas gereja ini, sekali lagi, kalau gereja ini terlalu besar untuk saudara, kita memang gereja yang cukup besar di gereja ini, tetapi kita juga kelompok yang cukup kecil di dalam setiap life untuk bisa mempraktikkan kehidupan melos yang merupakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara orang Kristen yang suka hidup sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain, tidak mau tahu tentang orang lain sesama tubuh Kristus, saya harus katakan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya kita sedang ada di luar rancangan Allah. Karena Allah tidak pernah merancang kita sendirian, tapi Dia memanggil kita masuk menjadi melos, bagian dari bagian orang lain. Amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini dan renungan kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak saudara yang mau berkomitmen bahwa saya mau rubah pola pikir saya mau terima orang lain seperti bagian di dalam diri saya mau merasakan apa yang orang lain rasakan, terutama komunitas terdekat di dalam gereja ini bersama-sama dengan saudara, bahwa kita adalah satu. Dan biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia akan satukan kita, menjadikan kita kuat bersama-sama. Karena kalau kita bisa bersatu, maka perkara besar pasti terjadi sepanjang tahun ini. Bahkan perkara-perkara yang belum pernah terjadi tahun-tahun. Saudara ingin melihat mujizat? Berapa banyak ingin lihat mujizat? Wow. Tuhan tidak bisa menahan kuasanya kalau kita tinggal bersama-sama. Karena itu yang Dia katakan. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa, mengucap syukur untuk firman Allah. Terima kasih Bapa.